Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Aku Ingin Menjadi Seorang Penjahat, atau judul aslinya Decided to Be a Villain. Video ini merupakan episode ke-34 dari episode-episode yang sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang mau menonton episode yang sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Nah, setelah menahan serangan dilancarkan ular pitonnya Molek, Hanel pun kemudian langsung merobek ular tersebut menjadi dua bagian, dan cairan merah pun akhirnya tersebar di mana-mana. Setelah itu, Hanel pun berdiri dengan tegap, seakan dia tidak merasa kesusahan atau apapun. Nah, melihat Hanel yang masih kokoh, Molek yang melesat ke arahnya pun langsung memuji Hanel dengan mengatakan luar biasa. Di sini Molek mengakui kalau Hanel telah lulus tes mendapatkan pujian tersebut. Maka kalau begitu, bagaimana dengan serangan Molek kali ini? Molek nampak mengangkat kedua tangannya setinggi pusar, dan dari sana, kemudian muncul cahaya biru terang yang sangat menyilaukan. Energi sihir perlahan terkumpul di kedua tangan dari Molek. Dan setelah semuanya terkumpul dengan sempurna, Molek pun menembakkan sihir tersebut ke arah Hanel yang berdiri dengan tegap. Jadi, sihir atau skill ini merupakan tembakan laser yang disebut sebagai Deadlight, atau bahasa Indonesianya adalah cahaya kematian, yang karena tembakan sihir tersebut, ledakan yang hebat pun kembali terjadi lagi. Dan seperti serangan ular piton sebelumnya, ledakan ini mengenai Hanel dengan sangat jelas. Molek lagi-lagi berpikir kalau skillnya tadi sepertinya cukup berlebihan. Molek dengan sombongnya mengatakan kalau dia tidak menginginkan ada mayat di tempat ini. Namun sekali lagi, di saat kabut atau asapnya telah meredah, Molek pun lagi-lagi kembali terkejut. Rupanya di depan Hanel saat ini, seketika muncul sebuah benda yang terbuat dari kayu yang lumayan kuat, dan juga disertai dengan wajah marah yang terdapat di depannya. Ya, skill ini sudah pernah kita lihat waktu Kim San bertarung dengan pahlawan Respol di wilayah Biha sebelumnya. Skill ini disebut sebagai Mysterious God. Nah, setelah mengeluarkan skill itu, Hanel pun kemudian mulai melompat ke atas, dan Hanel juga hendak memberikan serangan sihir kepada Molek. Tetapi bedanya, Hanel di sini menggunakan banyak bola api biru untuk membuat Molek kewalahan. Ya, skill ini juga sempat dikeluarkan oleh Respol sebelum dia meninggal saat melawan iblis Kim San kemarin. Waktu itu, Respol memberikan isyarat kepada Wildcat untuk tidak mendekat ke tempatnya. Dia melemparkan bola api biru itu ke arah atas untuk sebagai penanda bahwa misinya telah selesai. Padahal nyatanya, itu adalah caranya Respol untuk menghalau Wildcat datang ke tempatnya. Oke, skill ini disebut sebagai Blue Fire. Molek yang terkena serangan dari bola api biru milik Hanel, kemudian dengan cepat mencoba menghindari sembari mengeram kesal. Di sekitar Molek, terjadi banyak ledakan akibat api biru tersebut. Nah, karena melihat dampak dari serangan Hanel yang mengerikan, Molek pun akhirnya mulai mengeluarkan keringat dingin. Dia melotot ke arah Hanel sembari berkata, sialan. Namun di saat Molek berkata seperti itu, bola api biru yang lain pun kemudian datang dan melesat ke arahnya. Molek yang mengetahui kalau apinya masih tersisa satu, kemudian terkejut tidak menyangka. Dia awalnya mengira kalau dirinya telah berhasil menghindari semua serangannya. Dan ya, karena sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menghindar, Molek pun terkena serangan dari bola api biru yang satu ini. Molek berteriak kesakitan di saat dia terkena bola api yang sangat panas itu. Setelah itu, dia pun langsung terjatuh di tanah sembari mengerang kesakitan. Di sekitaran tubuhnya terlihat api biru milik Hanel yang semakin menyebar dan juga membakar dirinya. Molek di sini nampak batuk-batuk dan mencoba bernafas seperti biasanya. Nah, melihat Molek yang langsung tidak berdaya, Hanel pun bertanya kepada dia kalau apakah hanya segitu saja kekuatan yang dia miliki. Namun di saat dia mendengar penghinaan ini, Molek seketika menoleh dan menatap Hanel dengan wajah yang terkejut sekaligus ketakutan. Hanel yang mengetahui kalau musuhnya sudah tidak berdaya,
Kemudian dia pun mulai berjalan mendekat, sembari mengatakan kalau Molek itu telah gagal dalam menjalani tesnya sendiri. Dan Hanel juga bertanya kepada Molek perihal kenapa dia malah tidak berusaha lebih keras lagi sebelum melakukan semua kejahatan ini. Molek yang sekali lagi mendengar kalimat penghinaan itu, kemudian berteriak kepada Hanel sembari mengatakan, "Apa katamu?" Apakah Hanel saat ini sedang meremehkan kekuatannya? Wajah Molek dipenuhi oleh keringat dingin, dan urat kepalanya juga sempat keluar. Meskipun di sekitar wajah dan bajunya terdapat luka bakar yang cukup serius. Dan karena Molek tidak tahan dihina seperti itu, maka Molek pun menerima tantangan dari Hanel, dan dirinya akan menunjukkan sesuatu yang lebih hebat lagi. Molek kemudian kembali berdiri dan merobek jubah yang menutupi badannya. Dan bush, seluruh pakaian bagian atas dari Molek kenakan pun seketika hancur dan menghilang semua. Molek mengatakan bahwa mulai dari sekarang, Molek akan serius dengan tantangan yang diberikan oleh Hanel. Molek memberikan peringatan bahwa dia kali ini akan menyerang Hanel, seolah-olah Hanel itu bukanlah seorang manusia di matanya. Tubuhnya Molek nampak ditumbuhi oleh batuan berwarna hitam, dan tubuhnya juga nampak semakin kekar. Setelah itu, Molek pun mengatakan kalau mulai dari sini, pertarungannya akan semakin menyenangkan. Hanel yang menyadari bahwa Molek telah melakukan sesuatu, kemudian dia pun meningkatkan kewaspadaannya, sembari melihat Molek dengan tatapan yang serius. Sesaat kemudian, Molek pun kemudian berlari ke arah Hanel sembari berteriak dengan sangat keras. Dia juga telah menyiapkan tinjuan di tangan kanannya yang telah diselimuti oleh sihir kegelapan miliknya. Dan Hanel tanpa menggunakan sihir apapun juga nampak siap menerima pukulan dari Molek. Yang karena mereka berdua secara bersamaan menyerang, alhasil timbullah kilauan cahaya putih dari serangan aduan mereka berdua. Oke, setelah itu, kita kemudian beralih ke Kim San dan juga Purson, yang dimana mereka berdua saat ini sedang terkejut sekaligus heran dengan apa yang terjadi di dalam gua ini. Rupanya gua yang telah dimasuki oleh mereka berdua seketika berguncang dengan hebat. Yang karena hal tersebut, mereka berdua pun refleks melebarkan jari-jari tangannya dan mencoba untuk tidak terjatuh ke tanah. Nah, menyadari sesuatu telah terjadi di dalam sana, Purson pun kemudian memberitahu Kim San bahwa sepertinya di dalam gua ini sedang terjadi pertarungan yang sangat hebat. Maka dari itu, Kim San diharapkan oleh Purson untuk tetap berada di belakangnya. Kim San dengan gagap mengiyakan tawaran dari Purson. Dia juga terkejut di saat dia mengetahui kalau jauh di dalam sana, rupanya terdapat orang yang sedang bertarung. Namun sesaat kemudian, sebuah alat berupa granat portable pun seketika muncul dari arah depan mereka berdua. Menyadari bahwa granat portable datang ke arah mereka, Purson pun seketika langsung panik dan wajahnya dipenuhi oleh keringat dingin. Purson paham kalau bos Kim San belum mengetahui apapun perihal granat tersebut. Dan karena situasinya sangat gawat, maka Purson pun refleks melompat ke depannya Kim San, sembari berteriak dan menyuruh Kim San untuk cepat menunduk. Kim San yang tidak tahu apa-apa, seketika langsung mendengar suara ledakan hebat yang berasal dari arah depan. Dan Purson nampaknya terkena ledakan dari granat portable tersebut. Nah, menyadari kalau Purson telah berkorban demi dirinya, Kim San pun sesaat berteriak dan memanggil nama dari Purson. Purson yang kondisinya telah terkena ledakan, kemudian meminta kepada bos Kim San untuk segera lari dari tempat ini. Sementara itu, untuk Kim San sendiri, dia saat ini merasa sangat bersalah. Karena akibat kelalaiannya, maka Purson pun terkena ledakan yang separah itu. Di sini, Purson kembali menegaskan kepada bos Kim San kalau dirinya masih baik-baik saja. Maka dari itu, untuk keselamatan bos Kim San pribadi, maka Purson meminta kepada Kim San untuk cepat lari dari sini. Di dalam hati, Kim San benar-benar terpukul dengan apa yang terjadi. Gara-gara perbuatannya lagi, maka orang lain pun kini menjadi korbannya. Kim San berpikir kalau seharusnya dia tidak datang kemari bersama dengan Purson. Soalnya Purson pasti akan mati-matian untuk melindungi dirinya. Ya, ini adalah salahnya Kim San, karena Kim San malah lalai dan juga merepotkan Purson selama ini. Purson merupakan tangan kanannya, dan juga termasuk keluarga yang sangat peduli kepadanya. Nah, rupanya yang melempar granat portable tadi merupakan para penjahat yang telah berkumpul di Gunung Gaima ini. Salah satu dari mereka merasa kalau sasarannya telah tepat, alias lemparannya tadi telah tepat sasaran. Yang lain kemudian meminta kepada Chance, yaitu pria yang ada di depan, untuk segera membunuh kedua orang itu. Ya, di sini Kim San baru menyadari kalau semua ini merupakan perbuatan dari mereka. Kim San terus-terusan berkata di dalam hati, dan dia menyalahkan semuanya.
Kim San harus balik melindungi Purson bagaimanapun caranya, karena ini semua adalah kesalahannya Kim San. Kim San harus berusaha untuk melindungi keluarga yang peduli kepadanya. Di sini Kim San kembali mengingat tentang pertemuan pertamanya dengan Purson pada waktu itu. Purson langsung diakui oleh Kim San sebagai keluarganya yang pertama. Setelah itu, berangsur-angsur datang Kamigin dan juga Sitri yang bergabung dengan mereka. Semuanya melalui hari-hari menyenangkan seperti biasanya. Maka dari itu, Kim San saat ini harus melakukan sesuatu juga. Sebuah keluarga. Keluarganya Kim San yang baru terbentuk itu tentu saja harus dia lindungi dengan segenap jiwa dan raganya. Oke, setelah memikirkan semua beban tersebut, para penjahat pun kemudian berhenti menyerang karena sesaat dia menyadari sesuatu hal yang janggal. Mereka menyadari kalau bukankah pria di depan sana merupakan Purson. Yang lain juga menanyakan perihal mengapa dia ada di tempat ini. Mereka rupanya salah sasaran. Mereka mengira kalau yang datang kemari itu merupakan pahlawan Grigori. Nah, mendengar mereka menyebut pahlawan Grigori, Purson pun di dalam hati menjadi terkejut. Kalau ternyata tempat ini akan didatangi oleh para pahlawan Grigori. Purson kemudian berteriak kepada mereka semua, yaitu para penjahat, kalau mereka semua akan segera mati di tempat ini. Nah, karena Purson ikut memprovokasi mereka pun alhasil menjadi sangat kesal dan tidak peduli lagi perihal siapa yang akan mereka serang. Mereka akan membunuh Purson dan Kim San karena berani masuk ke dalam wilayah mereka. Purson kembali memasang ekspresi yang kesal sembari mengatakan kalau kalian berani-beraninya melakukan hal tersebut. Namun, sesaat setelah Purson mengatakan hal itu, Kim San dengan kecepatan yang sangat tinggi langsung melesat dan mengajar salah satu dari mereka. Bahkan cairan merah pun seketika keluar dari tubuh orang yang telah dia serang itu. Nah, menyadari bosnya telah melakukan sesuatu, Purson pun hanya bisa melotot terkejut seraya tidak menyangka Kim San rupanya berhasil membunuh salah satu dari mereka hanya dengan menggunakan satu tinjuan saja. Dan parahnya lagi, kepala orang itu seketika hancur lebur dan tak tersisa. Yang lain yang telah melihatnya dengan jelas tepat di depan mata mereka, kemudian mulai berkata sambil gemetaran kalau rekannya tadi langsung mati hanya dengan satu pukulan dari bocah berambut hitam itu. Bocah itu baru saja membunuh penjahat yang cukup kuat, yaitu bernama Jess. Nah, lantas siapakah orang itu? Di sini Chase langsung melotot ketakutan dan berkeringat dingin, dan tanpa sadar langsung mengucur di kepalanya. Di sini Kim San berkata lagi di dalam hati bahwa dirinya harus melindungi keluarganya. Kim San dengan cepat langsung melompat ke udara yang membuat semuanya menoleh ke arah atas. Dan Kim San dengan kuda-kuda barunya telah menyiapkan satu tinjuan di tangan kanannya. Mata Kim San juga nampak full putih, yang menandakan kalau dia saat ini telah dilahap habis oleh emosinya. Ya, Kim San akan melindungi Purson. Di sini tinjuannya pun mendarat, dan entah siapa yang menerima serangan dari Kim San kali ini. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusty. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.